Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali di renungan kita pagi hari ini. Renungan pagi hari ini terambil dari kitab Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Sahabat Kristus, renungan kita pagi hari ini yaitu tentang menjadi hamba Yesus. Menjadi hamba Yesus. Kata-kata dalam ayat di atas memiliki arti hancur dan runtuhnya kebebasan saya dengan tangan saya sendiri dan menyerahkan hidup saya pada kemahakuasaan Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang dapat melakukan hal ini bagi saya. Saya harus melakukannya sendiri. Allah dapat saja membawa saya pada keadaan ini 365 kali setahun. Tetapi Dia tidak dapat memaksa saya untuk menjalaninya. Hal itu berarti penghancuran, cakang luar, kebebasan individual saya dari Allah, dan pembebasan diri sendiri, dan sifat natur saya untuk menyatu dengan Dia. Tidak mengikuti pikiran saya sendiri, tetapi memilih kesetiaan mutlak kepada Yesus. Begitu saya berada pada keadaan ini, maka tidak ada kemungkinan untuk salah paham akan panggilannya untuk menjadi hambanya. Sangat sedikit dari kita yang mengetahui tentang hal kesetiaan kepada Kristus atau memahami apa yang Ia maksud ketika Ia berkata, di dalam Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sahabat Kristus, itulah yang membuat seorang percaya teguh dan kuat seperti besi. Apakah penghancuran kebebasan saya sudah terjadi? Bila belum, semua hal lain yang kita kerjakan adalah keagamaan palsu saja. Satu-satunya hal yang harus diputuskan adalah, maukah saya menyerah? Maukah saya berserah kepada Yesus tanpa syarat? Apapun mengenai bagaimana cara kehancuran itu terjadi, saya harus dihancurkan terhadap pengertian saya tentang diri saya sendiri. Bila saya mencapai titik tersebut, realitas dari penyatuan adikodrati dengan Yesus segera terjadi, dan kesaksian Roh Allah tidak pernah salah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Semangat kekristenan timbul saat saya dengan penuh sadar menyerahkan hak saya dan menjadi hamba bagi Yesus Kristus. Sebelum saya melakukan hal itu, saya tidak akan menjadi seorang percaya seperti yang Allah maksudkan. Bagi Allah, jumlah bukanlah soal. Seorang siswa dalam setahun yang mendengar panggilan Allah sudah cukup bagi Allah untuk menunjukkan keberadaan ekstensi satu sekolah pelatihan pemberitaan Injil. Nilai sekolah pengutusan tidak pada organisasi maupun akademik. Satu-satunya nilai keberadaannya adalah untuk Allah, menjadi alat di tangan Allah bagi pekerjaan Allah. Apakah kita mau mengizinkan Dia untuk mengerjakan pekerjaannya melalui kita? Atau apakah kita lebih peduli dengan gagasan atau pemikiran kita sendiri mengenai menjadi apakah kita nantinya sebagai hamba Tuhan?
buat kebenaran Demikianlah firman-Mu yang renungan kita mengingatkan pagi kami hari ini. kalau kami Mari telah kita menerima berdoa. anugerah-Mu. Terima kasih Maka Tuhan Yesus Tuhan, buat ajar firman-Mu kami untuk yang melakukan mengingatkan pekerjaan yang kami baik bahwa bagi kemuliaan kami, nama-Mu dengan Tuhan, adalah sungguh-sungguh, hamba-hamba-Mu yang telah melayani-Mu, Engkau tebus ya Tuhan. mengikuti-Mu baik Dan dalam ajar duka kami, maupun mampukan dalam kami suka. Tuhan, Kami menjalani serahkan hidup ke dalam kami dipimpin tangan-Mu. oleh Roh-Mu, Tuhanlah yang seperti memberkati firman-Mu, semua supaya kami tidak pemirsa yang menghidupi mendengarkan renungan hidup pagi kami hari ini ini. Tuhan, Tuhan tapi berkati biarlah mereka. Yang Kristus yang sakit hidup di dalam sembuhkan, kami, yang lemah dan hidup kuatkan, kami yang sepenuhnya bimbang Engkau untuk Engkau. teguhkan, yang Kemuliaan tertutup bagimu, jalan Engkau buka kebesaran jalan ya bagimu, Tuhan. sampai Terpujilah selama-lamanya. nama-Mu di dalam Haleluya. nama Amin. Bapa